Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassyukurillah wala hawla wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum bi nafsi bi taqwallah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada saat ini terdapat 3 musuh kontemporer yang dihadapi umat Islam, khususnya bangsa Indonesia dan masyarakat dunia pada umumnya. Ketiga musuh yang dimaksud adalah korupsi dan suap menyuap sebagai saudara kembarnya. Pengerusakan lingkungan dan narkoba. Apabila ketiganya dibiarkan dan tidak diberantas secara serius, niscaya akan berakibat fatal dan menyakitkan bagi kehidupan umat manusia di muka bumi. Sebenarnya dampak yang ditimbulkan ketiganya sudah sangat dirasakan pada saat sekarang ini. Selanjutnya marilah kita kupas dan merenungkan musuh yang pertama yang disebut dengan korupsi dan atau suap menyuap. Kalau dihitung secara global, sesungguhnya sudah triliun rupiah uang negara yang telah dicurahkan atau dicuri secara halus, baik dalam skala besar maupun kecil, oleh para koruptor yang terdiri dari para oknum pejabat tinggi negara yang berasal dari jajaran eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Di jajaran birokrasi yang juga dijumpai banyak oknum pegawai negeri yang berbuat serupa, mulai dari tingkat pusat sampai daerah bahkan sampai ke tingkat perdesaan. Yang jelas bahwa budaya korupsi telah berlangsung sejak zaman Orde Lama sampai sekarang ini, baik dilakukan secara perseorangan maupun secara berjamaah alias beramai-ramai. Sepertinya orang-orang tidak lagi peduli atau merasa malu untuk mencuri uang negara yang notabene uang rakyat. Seandainya uang rakyat yang diselewengkan itu dialihkan untuk kesejahteraan rakyat, niscaya rakyat Indonesia tidak akan lagi mengalami kesengsaraan seperti sekarang ini. Yang memprihatinkan lagi adalah bahwa di antara pelaku korupsi tersebut beridentitas diri sebagai seorang muslim. Padahal Islam sejatinya sangat anti terhadap korupsi. Seperti misalnya beredar isu bahwa Rasulullah SAW mengkorupsi ghanimah atau harta rampasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung mengklarifikasinya dengan firman-Nya yang artinya, dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat melakukan korupsi dalam urusan harta rampasan perang, dan barang siapapun yang berkhianat melakukan korupsi, niscaya pada hari kiamat dia akan datang sambil membawa sesuatu yang telah ia
khianatinya atau ia korupsinya. Quran Surat Al-Imran ayat 161. Semangat anti korupsi Islam itu diperkuat dengan sebuah hadis yang mengisyaratkan keengganan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mensalat jenazahkan laki-laki yang gugur di medan perang Khaybar hanya karena ia bersangkutan telah melakukan korupsi. Yang artinya dari Zaid bin Khalid yang berkata seorang laki-laki telah gugur di medan perang Khaybar. Lalu Rasulullah SAW bersabda, salatlah sahabat kalian tersebut, sedang aku sendiri enggan mensalatkannya karena ia telah melakukan penggelapan saat berjuang di jalan Allah. Ketika kami periksa barang-barangnya, kami menemukan manik-manik atau harganya tidak mencapai 2 dirham. Hadis riwayat Nasa'i. Sementara itu saudara kembarnya korupsi adalah suap menyuap. Rasulullah SAW pernah menyindir dengan Lugas ibnu Lutbiyah, utusan beliau untuk menarik zakat kepada Bani Sulaim, hanya karena ia menerima hadiah ketika sedang menjalankan tugas. Apakah jika kamu hanya duduk saja di rumah bapakmu atau ibumu, tidak menjabat apapun sebagai utusan saya, hadiah itu akankah datang kepadamu? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua riwayat di atas menggambarkan bahwa yang pertama Rasulullah SAW mencegah perilaku korupsi secara preventif. Yang kedua, mengingatkan betapa jabatan yang disandang oleh seorang pejabat negara dapat menjadi pintu gerbang menuju perbuatan korupsi. Yang ketiga, mengisyaratkan bahwa suap menyuap dengan cara halus sekalipun, seperti pemberian hadiah, gratifikasi kepada pejabat negara, merupakan saudara kembar korupsi. Karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya laknat atau kutukan Allah akan ditimpahkan kepada orang-orang yang menyuap dan orang-orang yang menerima suap. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah. Musuh yang kedua adalah pengrusakan lingkungan. Sesungguhnya Indonesia adalah negara yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala alam yang subur dan makmur. Hutan tropis tumbuh lebat di mana-mana. Namun menurut Greenpeace, sebuah LSM internasional yang peduli lingkungan, hutan Indonesia luasnya 120 juta hektar kini hanya tinggal 19 juta hektar saja yang masih asri. Sisanya sekitar 101 juta hektar dalam keadaan kritis alias gundul. Itu berarti rata-rata setiap hari hutan yang dihancurkan seluas 51 km persegi, atau setiap jam seluas 300 kali lipat lapangan sepak bola. Karena itu Greenpeace menetapkan Indonesia sebagai negara penghancur hutan tercepat di dunia. Pembabatan hutan atau illegal logging dan pengrusakan lingkungan yang telah berlangsung puluhan tahun tersebut telah menjadi faktor penyebab munculnya musibah alam yang silih berganti, seperti tanah longsor, banjir bandang, dan musim hujan atau kekeringan yang meluas di musim kemarau. Bahkan kerugian negara ditaksir mencapai 30-45 triliun setiap tahunnya. Bila pembabatan hutan tersebut tidak segera diberhentikan, maka dipastikan kiamat-kiamat kecil yang menyengsarakan rakyat akan terus berlangsung. Untuk menggugah kesadaran kita
Akan bahaya tersebut marilah kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini. Daharul fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas. Yang artinya kerusakan di darat dan di lautan telah nyata akibat perbuatan tangan-tangan jahil manusia. Quran surat Ar-Rum ayat 41. Wa ma asabakum min musibatin fabiha kasabat aydiyakum. Musibah apapun yang menimpa kamu, maka hal itu disebabkan oleh usahamu sendiri. Quran surat Asy-Syura ayat 30. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Musuh yang ketiga adalah narkoba. Di Indonesia, narkoba adalah komoditas bisnis yang sangat menguntungkan. Kini diketahui bahwa jumlah pengguna narkoba di Indonesia diperkirakan mencapai 4 juta orang. Andai kata dalam sehari mereka mengonsumsi 1 gram narkoba saja, maka jumlah narkoba yang dibutuhkan adalah sebanyak 4 ton. Yang berarti dalam sebulan dapat mencapai angka 120 ton. Jumlah pengguna narkoba yang begitu besar ditambah lemahnya penegakan hukum di Indonesia telah membuat para produsen dan pengedar narkoba baik dalam negeri maupun luar negeri berani bermain spekulasi demi mengeruk keuntungan yang berlipat ganda. Namun apakah keuntungan yang luar biasa tersebut sebanding dengan dampak destruktif yang ditimbulkan di tengah-tengah masyarakat? Jawabnya adalah tegas tidak. Bisa dipastikan bahwa korban terbanyak dari barang haram dan terkutuk tersebut adalah anak-anak muda. Secara eksplisit Al-Quran memang tidak menyebutkan larangan memakai narkoba, namun secara implisit larangan tersebut dapat ditemukan dalam Al-Quran dan dapat dipahami antara lain dalam firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini. Wala tulqu bi'aidikum ilal tahluka. Yang artinya, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri dalam kebinasaan. Quran surat Al-Baqarah ayat 145. Demikianlah renungan spiritual atas realitas siang hari ini. Semoga bermanfaat dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbi fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.